Salam sahabat Kabari, tak terasa kita sudah berada dalam bulan Desember, bulan yang kita kenal dengan bulan Natal, bulan di mana kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dalam Natal ini perlu kita memahami bahwa pengharapan kita senantiasa ada. Dan marilah kita menaruh pengharapan kita dalam Kristus. Karena kita tahu ketika kita menaruh pengharapan kita ke dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah dikecewakannya. Pada hari ini tema kita adalah pengharapan dalam Kristus. Kita baca dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam tema kita, perlu untuk kita terlebih dahulu memahami ayat ini secara teologis, historis, kontekstual, dan gramatikal. Kita akan pelajari, kita akan pahami ayat ini yang pertama secara teologis. Secara teologis, ayat ini menyatakan pemenuhan nubuat dari perjanjian lama tentang kelahiran Mesias. Nabi Yesaya sudah menyatakan dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa seorang anak darah atau perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel. Kalau kita melihat dalam konteks teologi Kristen, kelahiran Yesus dari Maria adalah penggenapan janji Allah untuk datang ke dunia dalam wujud manusia. Nama Immanuel berarti Allah menyertai kita. Ini merupakan deklarasi teologis bahwa dalam Yesus Allah hadir secara langsung di tengah umat manusia. Ini menegaskan konsep inkarnasi, yaitu Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Allah yang Maha Kuasa memilih untuk menyertai umatnya dengan cara yang sangat pribadi dan penuh kasih dalam wujud Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua, secara historis, ayat ini ditulis oleh Matius untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah pemenuhan nubuat dalam konteks sejarah bangsa Israel. Matius yang menulis Injil untuk orang-orang Yahudi ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama sesuai dengan harapan mereka. Pada zaman Yesaya, nubuat ini ditujukan kepada Raja Ahaz yang sedang menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, Yesaya menggunakan nubuat ini tidak hanya sebagai pertolongan bagi Raja Ahaz, tetapi juga sebagai gambaran jauh ke depan tentang kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Matius menafsirkan nubuat ini sebagai petunjuk bahwa kelahiran Yesus dari Maria adalah pemenuhan janji Allah. Yang ketiga, kontekstual. Secara kontekstual, ayat ini berada dalam narasi yang lebih luas mengenai kelahiran Yesus Kristus. Dalam Matius 1, penulis Injil menjelaskan latar belakang kelahiran Yesus yang berasal dari Roh Kudus, yang membedakan kelahirannya dari kelahiran manusia biasa. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi juga Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Matius 1 ayat 23 mengacu pada nubuat yang diberikan oleh Nabi Yesaya yang awalnya berhubungan dengan konteks kerajaan Yehuda di bawah ancaman bangsa asing. Namun Matius membuat penerapan nubuat tersebut pada kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari janji Allah untuk menyertai umatnya. Matius menggunakan referensi untuk memperkuat klaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Yang keempat, secara gramatikal.
Secara gramatikal, kata anak darah yang digunakan dalam Matius 1 ayat 23 berasal dari kata Yunani parthenos, yang berarti seorang wanita muda atau perawan. Dan ini mengacu pada Maria yang melahirkan Yesus tanpa hubungan fisik dengan seorang pria. Ini penting karena kata perawan menekankan keajaiban kelahiran Yesus yang terjadi oleh kuasa Roh Kudus, sesuai dengan pengajaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Kata Immanuel secara gramatikal kalau kita lihat adalah sebuah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai Allah menyertai kita. Dalam konteks ini, gramatikalnya menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang hadir secara nyata di tengah umat manusia. Namun ini bukan hanya sebuah julukan, tetapi sebuah identitas yang menggambarkan esensi keilahian Yesus sebagai Tuhan yang hadir bersama umat manusia untuk membawa keselamatan. Dalam keseluruhan konteks ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Natal adalah waktu di mana Allah datang ke dunia untuk menyertai umat manusia dan memberikan pengharapan keselamatan. Jadi sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, bahwa Natal itu adalah sebuah pengharapan keselamatan yang diberikan kepada umat manusia yang menanti-nantikan Mesias tersebut. Dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita diingatkan kembali akan pengharapan yang datang dari Allah. Natal bukan hanya tentang perayaan semata, tetapi juga tentang pengharapan yang terwujud dalam bentuk nyata, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan perlu kita melihat di sini pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan dalam Natal. Yang pertama adalah bahwa pengharapan itu diberikan Allah. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, banyak orang merasa kehilangan harapan. Banyak orang yang mulai berputus asa. Banyak orang yang mulai menjauh daripada Tuhan. Dalam masa-masa gelap, dalam masa-masa sulit, seperti yang dialami oleh umat Israel yang sedang menantikan Mesias, pengharapan seringkali tampak jauh. Namun Allah dalam kasih-Nya memberikan pengharapan yang tak tergoyahkan melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus datang sebagai jawaban atas harapan umat manusia, sebagai terang yang mengusir kegelapan, dan sebagai penyelamat yang membawa perdamaian. Matius 1 ayat 23 mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah inti dari pengharapan kita. Allah tidak hanya mengirimkan Yesus sebagai seorang bayi di dalam palungan, tetapi Dia juga datang untuk menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dalam setiap sakit penyakit yang saat ini kita derita, dalam setiap kesusahan-kesusahan yang saat ini juga kita alami. Ini untuk menyatakan kepada kita bahwa pengharapan kita dengan kelahiran Yesus, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dia senantiasa ada bersama dengan kita dalam segala situasi kondisi hidup kita, dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Dengan demikian pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang didasarkan pada kenyataan bahwa Allah menyertai kita dalam segala situasi. Yang kedua yang harus kita pahami bersama adalah pengharapan yang Tuhan berikan, pengharapan yang mengubah hidup kita. Natal mengingatkan kita bahwa pengharapan sejati bukan hanya berfokus pada masa depan yang akan datang, tetapi juga mempengaruhi cara hidup kita sekarang. Ketika kita memiliki pengharapan dalam Kristus, hidup kita diubah.
Kita dipanggil menjadi pembawa harapan bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menyebarkan kasih dan damai yang dari Allah. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, untuk memberi kepada yang membutuhkan, dan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Pengharapan yang kita terima dari Tuhan seharusnya mendorong kita untuk hidup dengan cara memuliakan Allah dan membawa kebaikan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita di dalam Kristus, bahwa Allah menyertai kita, Allah yang berdiam bersama dengan kita. Dialah yang akan mengubah hidup kita. Dialah yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Dia akan membuat kita menjadi orang yang penuh kasih. Dia akan membuat kita menjadi orang yang murah hati. Dan dia akan mengubah karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Di dalam hidup kita akan memiliki karakter Allah itu, karena Allah menyertai kita. Natal adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali pengharapan yang kita miliki dalam Kristus. Dalam segala keadaan hidup kita dapat bersandar pada janji Tuhan yang setia dan tidak berubah. Pengharapan yang sejati datang dari Yesus Kristus. Dan Natal adalah peringatan bahwa Allah menyertai kita dalam segala hal. Marilah kita memperbaharui pengharapan kita dalam Kristus dan membagikan pengharapan kita itu kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal memenuhi hati kita. Dan kita dapat hidup sebagai saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi pengharapan yang nyata bagi orang lain. Biarlah dalam Natal ini pengharapan kita kepada Kristus semakin luar biasa, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang pernah ada dalam dunia ini, dan Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia adalah Immanuel bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami dalam Kristus, pengharapan kami dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Karena Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang pernah lahir ke dalam dunia ini, dan Allah yang senantiasa menyertai kami, dan Allah yang senantiasa mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan Allah yang terus bekerja dalam diri kami, membuat karakter kami semakin hari menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dalam masa-masa Natal ini mengingatkan kami kembali bahwa kelahiran-Mu itu adalah membuat pengharapan kami semakin luar biasa. Dan kami tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi, karena kami tahu bahwa pengharapan kami dalam Kristus, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kalau Tuhan menyertai kami, kami sanggup melewati segala hal apapun yang terjadi, karena Allah ada bersama dengan kami, karena Dia Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hadir-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya Kau hadir, Engkau juga mengubahkan kami, dan Engkau juga memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.